Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 25086193. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu pengertian, prinsip, dan tujuan dari pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Berikut videonya. Baiklah, pengertian jasmani dan olahraga terbagi menjadi dua, yaitu pertama pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan tentang tubuh, sikap sosial, emosional, serta nilai-nilai moral melalui aktivitas fisik yang terencana dan sistematis. Yang kedua yaitu adalah pengertian olahraga. Pengertian olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terorganisir, baik dalam bentuk permainan, kompetisi, latihan fisik maupun rekreasi yang bertujuan untuk kebugaran, hiburan, dan pencapaian prestasi. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan moral siswa. Tujuan pendidikan jasmani olahraga terbagi juga menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan jasmani dan tujuan pendidikan olahraga. Yang pertama, tujuan pendidikan jasmani: 1. Meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dasar dan gerak spesifik, misalnya lari, lempar, tangkap, loncat, dan lain-lain. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang keempat, menumbuhkan sikap positif terhadap aktivitas fisik agar terbiasa hidup sehat dan aktif. Yang kelima, mengembangkan konsep diri, harga diri, dan percaya diri melalui pencapaian aktivitas fisik. Dan yang keenam, membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua yaitu tujuan dari olahraga dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan olahraga secara teknis dan taktis. Yang kedua, mendorong minat dan bakat siswa di bidang olahraga untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, membentuk karakter positif seperti pantang menyerah, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, menjadi sarana ekspresi dan kompetisi sehat. Baiklah, lanjut ke materi nomor 3, yaitu prinsip-prinsip pendidikan jasmani dan olahraga. Agar pendidikan jasmani dan olahraga dapat dilaksanakan secara efektif, maka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas adalah pendidikan jasmani harus berfokus pada kegiatan fisik yang aktif, bukan hanya pada teori. Yang kedua, prinsip individualitas, yaitu setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan atau diferensiasi. Yang ketiga, prinsip progresivitas, yaitu pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dan meningkat sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan peserta didik. Seterusnya yaitu prinsip variasi, yaitu aktivitas harus beragam agar menarik, tidak membosankan, dan mencakup berbagai aspek kebugaran dan keterampilan. Dan selanjutnya yaitu prinsip keselamatan, yaitu semua kegiatan harus memperhatikan faktor keamanan baik dari segi lingkungan, alat, maupun kesiapan fisik peserta. Terus selanjutnya prinsip pendidikan nilai, yaitu melalui olahraga peserta didik harus diajarkan nilai-nilai positif seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Terus selanjutnya yaitu prinsip keterpaduan, yaitu pendidikan jasmani harus terpadu dengan aspek mental, emosional, dan sosial peserta didik, bukan hanya fisik semata. Seterusnya prinsip kesenangan, yaitu aktivitas penjas dan olahraga sebaiknya memberikan rasa senang
dan kepuasan agar siswa termotivasi berpartisipasi aktif. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.